Surabaya, kota metropolis dengan kontras tajam antara kemewahan elit dan kerasnya hidup rakyat kecil. Berlatar tempat di daerah Citraland, kawasan elit berlapis privasi dan marmer mahal, serta pasar bunga Kayon yang semarak dan penuh aroma tanah, peluh, dan harapan. Jejak kenangan juga berserakan di sekitar Kalimas, Jembatan Merah, dan lorong-lorong kecil jalan karet. Naila Anindita hidup di rumah petak warisan almarhum ayahnya di Keputaran, berdua dengan ibunya yang sakit-sakitan. Setiap pagi, sejak usia 16, Naila sudah berdiri di lapak kecilnya di pasar bunga Kayon, menjual bunga potong untuk pemakaman, pernikahan, atau sekedar pemanis ruang kantor. Tangannya cekatan, matanya tajam, tapi hatinya lembut. Ia menyebut dirinya penjaga harapan yang mekar. Di sisi lain Surabaya, Alvano Arya Satya, pewaris Surya Group, hidup dalam dunia marmer putih, rapat elit, dan sopan santun palsu. Ibunya wafat sejak ia remaja, dan sejak itu ia dibesarkan oleh ayahnya yang keras, Dion Surya, taipan properti yang memandang hidup sebagai kalkulasi untung rugi. Suatu pagi yang mendung, mobil sport hitam berhenti mendadak di pasar Kayon. Dari dalamnya turun pria berjas hitam dan wajah lelah. Ia hampir menginjak sekeranjang mawar putih yang dijatuhkan oleh Naila. "Mawar segar, Pak. Jangan diinjak, nanti patah sebelum mekar," ujar Naila, menatap langsung ke matanya. Alvano menahan napas. Mata itu jernih dan tanpa rasa takut. Ia membayar sekuntum mawar, padahal harganya ribuan. Tapi yang ia bawa pulang adalah rasa aneh yang menetap. Alvano mulai datang tiap minggu. Kadang beralasan mencari bunga untuk proyek hotel baru. Kadang hanya duduk di tepi trotoar sambil mengamati Naila merangkai bunga. Naila tahu lelaki itu bukan sembarangan, tapi ia tidak peduli. Dunianya tak punya ruang untuk ilusi. Namun, Alvano berbeda. Ia menolak dibuntuti sopir. Ia naik angkot, kadang becak, belajar bahasa pasar dari para pedagang. Naila, yang awalnya curiga, mulai luluh ketika melihat bagaimana Alvano rela membantu memikul karung tanah atau membelikan bubur kacang hijau untuk ibu Naila. Satu malam, Naila mengajak Alvano ke Kalimas. Mereka duduk di bawah jembatan, melihat lampu kapal yang berpendar di air hitam. Alvano berkata, "Aku belum pernah merasa senyaman ini, bahkan di rumahku sendiri." Suatu pagi, Naila menemukan brosur proyek raksasa, Surya Plaza, akan dibangun tepat di atas lahan pasar Kayon. Ia menatap nama pemilik proyek, Surya Group. Hatinya runtuh. Ia menunggu Alvano, dan ketika pria itu datang, ia menamparnya di depan kerumunan pedagang. Alvano kebingungan. Tapi Naila sudah pergi. Ia tak tahu, tapi semua terlihat seperti pengkhianatan. Dion Surya, ayah Alvano, ternyata memanfaatkan hubungan mereka untuk melemahkan pengawasan proyek. Bahkan ia menyewa seseorang bernama Haris, mantan preman lokal yang menyamar sebagai pedagang baru di pasar, untuk menyebar isu bahwa Alvano mempermainkan Naila demi laporan media. Tiga bulan berlalu. Naila kembali bekerja, lebih sunyi dari sebelumnya.
Namun suatu malam hujan, ia menemukan buket mawar putih dan ungu di depan rumah, lengkap dengan puisi. Untuk bunga yang tumbuh di tanah luka, kau menolak layu, meski disiram air mata. Naila menyelidiki dan menemukan bahwa Alvano telah mengundurkan diri dari Surya Group. Ia kini membuka kafe dan rumah kaca kecil di Kalimas, bernama Rumah Harapan, menjual kopi dan bunga dari pasar lokal. Mereka bertemu lagi. Naila masih ragu, tapi hatinya tak mampu menolak. Sedikit demi sedikit, mereka membangun ulang kepercayaan. Saat semuanya tampak membaik, hadir Sienna Wulandari, wanita muda berdarah campuran Jepang-Indonesia, yang mengaku sebagai tunangan lama Alvano berdasarkan perjanjian keluarga. Ia menuntut Alvano kembali, membawa saham Surya Group bersamanya. Namun, Naila kemudian menemukan sesuatu yang mencengangkan. Sienna ternyata bukan hanya pewaris dari perusahaan pesaing, tetapi juga saudara tiri Alvano dari hubungan gelap sang ayah. Ia menyimpan dendam karena ibunya dibuang. Tujuannya bukan hanya merebut perusahaan, tapi menghancurkan Dion Surya dan semua yang ia cintai termasuk Alvano. Konfrontasi puncak terjadi di sebuah pertemuan dewan direksi, di mana Sienna membeberkan bukti skandal masa lalu, termasuk bahwa Dion pernah menyuap pejabat agar pasar Kayon direlokasi paksa. Namun Sienna justru dikhianati oleh Haris, yang diam-diam menjadi pelindung Naila karena hutang budi lama. Skandal membuat Surya Group ambruk. Dion pensiun dalam diam. Sienna ditahan karena kasus penggelapan. Pasar bunga Kayon menjadi simbol perlawanan warga kota dan ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah kota. Naila dan Alvano menikah dalam acara kecil di tepi Kalimas, dikelilingi pedagang pasar dan anak-anak jalanan yang dulu mereka bantu. Rumah Harapan tumbuh menjadi pusat komunitas, tempat seni, bunga, dan pendidikan. Bunga tak pernah memilih di mana ia tumbuh, tapi ketika ia tetap mekar meski diinjak, itulah cinta sejati.